kembali lagi di YouTube channel Cosmetics Indonesia. Di video kali ini, aku Clara dan aku Rian. Nah, kita akan share ke kalian itu tentang cleansing. Ya benar, pokoknya basically anything you should know about cleansing. Betul banget, semuanya. Dari produknya, reviewnya, dan juga tips-tips penting. So, stay tuned! Oke guys, kita kan sekarang nih udah masa-masa new normal. Iya, Kita semua pakai, sekarang. kita udah sekarang tuh wajib banget pakai masker, ya kan? Iya, Pasti iya. mungkin di antara kalian pakai masker, ada yang tetap pakai make up, ada juga yang nggak pakai make up. Nah itu tuh sebenarnya nggak mengubah kebiasaan kamu tuh untuk rutin mencuci wajah, ya kan? Bener banget sih. Karena nih ada info buat kalian, kalau misalnya kita pakai masker, itu tuh kelembapan kulit kita, temperatur di kulit kita itu meningkat, Rian. Ya. Makanya kan pasti kamu tahu lah, ini tuh dari RNA Cosmetics Indonesia, Rian ini pasti dia lebih ngerti lah ya daripada aku teknik kulit kita tuh kayak gimana gitu ya kan, Rian ya. Nah jadi tuh yang aku tahu itu pasti pori-pori kita tuh jadinya terbuka, ya kan. Produksi sebum juga meningkat, makanya kalau kita pakai masker tuh timbul tuh jerawat-jerawat, ya kan. Karena kelembapan sama temperatur kulit kita tuh meningkat, ya kan? Ya sebenarnya kalau kita mau flashback sedikit ya Clara tentang bagaimana sih sebenarnya fisiologis dari kulit kita ini. Jadi kulit kita itu tuh dipengaruhi oleh dua faktor, eksternal dan juga internal. Nah dari internal ini secara alami kulit kita tuh memproduksi yang namanya oil, kemudian juga lipid. Iya. Lipidnya itu tuh kayak ceramide, mungkin kamu pernah dengar, kayak ceramide, kemudian squalane. Itu bagian dari lapisan kulit bukan sih? Maksudnya dia ada di dalam lapisan kulit kita, Iya, gitu benar. kan? Di paling atas itu stratum corneum. Nah, kedua hal ini tuh sangat penting ya untuk kulit kita karena fungsinya itu adalah untuk menjaga kelembapan, kemudian juga sebagai barrier function. Iya, sebagai pelindung kulit kita, gitu Iya kan ya? benar. Nah, barrier function ini juga dia melindungi adanya zat asing yang masuk ke dalam kulit kita. Nantinya. Nah, ketika kita beraktivitas di luar, otomatis kayak debu, polusi, kemudian ada bakteri juga, itu akan nempel kan ya di kulit kita. Nah, adanya zat asing ini tuh nantinya dapat merusak fungsi barrier tersebut. Oh gitu. Nah, ketika fungsi barrier tersebut rusak, otomatis kan kayak bakteri jadi gampang masuk, jadi berjerawat nantinya. Iya, makanya tadi kan kalau kita misalnya pakai masker, pori-pori kita terbuka tuh jadi gampang masuk ya. Iya, kemudian juga karena ada masker tuh jadi kayak bakterinya nanti bisa terakumulasi di sana. Iya, karena setahu aku juga kalau misalnya kita pakai masker, terus juga kita nggak rutin cuci muka, itu kan sebenarnya pada saat kita bermasker itu kan jadi environment yang cocok banget untuk bakteri berkembang biak gitu. Adanya lembab tuh itu udah fix media terbaik tumbuhnya bakteri banget sih gitu. Nah makanya dari situ kita bisa simpulkan kan kalau cleanser tuh esensial banget, Betul banget kita terapkan, untuk kita lakukan. Jangan pernah nge-skip gitu kan. That's Karena right. setahu aku juga kalau misalnya kita nge-skip cleansing, mau kita pakai skincare sebanyak apa juga nggak optimal. betul, karena nggak dapat menyerap ke lapisan kulit kita. Nah, cleansing itu bisa dengan cyclic process. Itu gimana ya? Ya, jadi cyclic process ini adalah kita mencuci wajah kita disesuaikan dengan kondisi secara alami kulit kita. Karena pada pagi hari, pada malam hari itu berbeda. Iya Gitu. sih, karena aktivitas kita juga berbeda ya antara pagi dan siang. Dan pasti juga beberapa dari kalian mungkin udah tahu karena pada malam hari itu kan waktunya kulit kita itu meregenerasi. Jadi sel-sel kulit mati kita, sel-sel tua kita tuh di push out secara alami, diganti dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, karena pada malam hari itu kulit udah bekerja gitu ya, secara alami mengganti dengan sel-sel kulit yang baru, dead skin itu masih tertumpuk di lapisan kulit kalian. Makanya kita wajib banget untuk mencuci muka kita di pagi hari. Dengan apa? Dengan gentle cleanser. Nah, gentle cleanser sebenarnya itu udah cukup. Yang penting dead skin itu tidak menyumbat pori-pori wajah kita, gitu ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak menggunakan yang gentle, nantinya tuh tidak hanya dead skin saja yang nantinya terhilangkan, Iya, tapi benar juga banget. komponen-komponen lain yang penting kayak oil dan lipid. Kedua hal itu kan penting ya, seperti yang sudah kita bicarakan untuk di awal tadi. sebagai pelindung wajah kita, Iya, gitu kan. benar. Jadi kalau misalnya kita terlalu keras di pagi hari mencuci wajah kita, itu bisa pelindungnya itu jadi rusak gitu ya. Iya, bariernya jadi rusak.
Kita ada rekomendasi nih buat kalian, salah satu favorit produk cleansing kita. Gentle cleanser. Untuk gentle cleanser ini dia dari Dr. G. Dia tuh cleansing gel foam. Dia bentuknya gel, makanya dia gentle. Iya Kan? Dan ini juga dia bilang di situ pH balancing formula. Jadi gentle cleanser ini tidak menyebabkan kulit kering loh guys, karena diformulasikan memiliki pH sekitar 5, yaitu pH yang mendekati pH fisiologis kulit wajah kita. Hal ini penting karena reaksi biokimia di kulit umumnya terjadi pada pH yang rendah. Apabila menggunakan cleanser dengan pH yang lebih tinggi, cenderung dapat mengganggu lapisan kulit kamu. Emang untuk gentle cleanser sendiri tuh kuncinya 2 ya. pH-nya itu pH yang sekitar 5, yaitu yang mengikuti pH kulit kita. Yang kedua adalah surfaktan yang digunakan. Gitu. Jadi biasa surfaktan yang digunakan itu surfaktan yang mild, bukan yang harsh. Surfaktan sendiri adalah komponen utama dari produk cleanser, karena raw material inilah yang dapat memberikan kemampuan untuk membersihkan kotoran, seperti debu ataupun bekas makeup. Surfaktan inilah yang kemudian bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan antara kulit dan kotoran-kotoran, sehingga kemudian dapat melarutkan dan menghilangkannya dari permukaan kulit. Sedangkan surfaktan yang harsh melarutkan tidak hanya kotoran, tetapi juga komponen penting di kulit seperti lipid, ceramide, kolesterol, dan oil yang sebenarnya dibutuhkan sebagai barir pelindung kulit untuk mencegah water evaporating, sehingga kelembapan wajah dapat terjaga. Fungsi lain dari barir pelindung adalah untuk mencegah iritan eksternal masuk ke dalam kulit, membuat kulit menjadi kering dan mengiritasi kulit. Contoh dari harsh surfaktan yang banyak ditemukan di produk pasaran adalah SLS atau sodium lauryl sulfat. Produk Dr. G ini mengandung perpaduan surfaktan yang mild loh, jadi kita tidak perlu khawatir. Oh, berarti kayak kembali tadi yang aku udah jelasin lagi, kalau kalian ingat, itu kalau misalnya di pagi hari itu udah cukup ya sebenarnya gentle. Jadi jangan yang terlalu keras ke kulit kita, karena sudah cukup pada malam harinya itu kan sudah terregenerasi sendiri. Nah guys, untuk cleansing di pagi hari kita udah share semuanya ke kalian. Nah, untuk yang malam hari, cleansing proses di malam hari kita akan share di video kita selanjutnya. Bener banget. So, stay tuned!